Ada seorang perempuan, katakanlah namanya Nada, usianya 28 tahun dan gajinya UMR 5,8 juta. Nah, dia datang ke saya, nanya, "Mbak, bisa nggak sih kalau gaji segitu bisa tetap setiap bulan beli skincare yang bagus gitu ya, dan bayar kos-kosan 1,5 juta, juga bisa memenuhi kebutuhan pokok tanpa ada utang gitu." Nah, saya bilang bisa, makanya yuk saya mau kasih tahu teman-teman semua gimana caranya ngelola uang 5,8 juta dengan request-request yang tadi, oke? Nah, coba kita lihat sama-sama ya. Jadi, kalau kita punya income 5,8 juta rupiah, itu kita pertama kali harus ngapain dulu? Harus inget yang namanya saving. Oke, ini pasti teman-teman udah sering dengar ya, savingnya itu sebesar 20%. Jadi, udah dipotong 1,16 juta, sisanya tinggal berapa? Sisanya tinggal 4,640 juta. Oke, untuk yang namanya kebutuhan dan keinginan. Gak mungkin lah ya kita punya uang gak bisa punya reward gitu ya, dan itu pastinya rasanya menyenangkan gitu ya. Nah, jadi dari sini inilah yang kita harus atur. Ini saya bilangnya cash flow management. Oke. Nah, jadi kita punya bagi 4,640 juta untuk dibagi jadi 3 ya. Skincare, kosan, dan kebutuhan pokok. Yuk kita mulai dulu yang namanya skincare, karena Nada nih pengen banget nih punya skincare yang bagus gitu ya. Kita lihat, selama ini biasanya kalau skincare tuh apa aja? Sudah pasti ada facial wash, benar ya? Facial wash harganya anggaplah misalnya harga 100.000 deh gitu. Oke, lalu ada lagi yang namanya moisturizer. Moisturizer anggaplah harganya ini di sini misalnya 250.000 karena pelembab yang bagus ya nggak sih. Terus ada lagi yang namanya toner. Tonernya rata-rata 180.000. Oke. Lalu ada yang namanya cleanser. Cleansernya di sini 140.000. Nah, ini udah di research dari beberapa brand yang banyak dipakai ya, dan udah pasti ini juga bagus lah gitu kualitasnya. Terus ada lagi biasanya apa sih buat supaya nggak cepet kering gitu, pakai masker. Maskernya nih yang bagus 170.000 gitu ya. Lalu ada lagi yang namanya sunscreen, karena supaya nggak kena matahari gitu ya. Kalau kena matahari maksudnya jadi nggak banyak item-itemnya gitu ya. Ini anggaplah 150.000. Udah gitu ada lagi yang namanya eye cream. Eye cream di sini agak mahal ya, jadi sekitar 200.000-an lah ya, anggaplah 200.000. Lalu ada lagi biasanya udah pasti nih kita pakai lip balm ya. Ini harga yang 35.000. Oke. Lalu biasanya juga kadang-kadang setiap bulan ya, untuk perawatan bisa peeling gitu ya, bisa facial gitu ya. Anggaplah sekali peeling 150.000, dan untuk facialnya itu di 200.000. Nah, ini kalau di total teman-teman ya, ini totalnya itu ada 1,725 juta rupiah. Oke? Oke, jadi skincare aja ini udah habis 1,725. Nah, sisanya berarti berapa? Yuk kita lihat, sisanya itu dipakai buat kosan. Ya, kosan 1,5 juta. Oke? Jadi 1,5 ditambah 1,725, sisanya ini tinggal berapa? Sisanya tinggal, yuk kita hitung sama-sama ya. Nah, sisanya itu ada berapa sih gitu ya untuk kebutuhan pokok. Oke, karena kan nggak mungkin ya, walaupun kita punya skincare tapi juga nggak makan, nggak minum gitu kan. Nah, sisanya ini ada sekitar 1,415 untuk kebutuhan hidupnya Nada. Oke? Nah, sekarang kita lihat yuk, biasanya di kosan itu butuh apa aja sih orang buat hidup? Udah pasti bayar listrik gitu ya. Kalau hidupnya single dan biasanya dia ngantor, itu paling nggak banyak ya. Mungkin seminggu butuhnya 100.000 gitu ya.
kali 4 ini biasanya 400.000 gitu ya. Lalu udah gitu butuh apa lagi sih? Wifi atau kuota gitu ya. Ini berarti mungkin 100.000 juga ya. Terus udah gitu butuh apa? Transport. Nah, transport ini nanti kita lihat ya kira-kira berapa butuhnya. Kenapa? Karena kayaknya untuk kita survive gitu ya, kita butuh yang namanya makan dan minum, ya nggak sih? Nah, ini makan minum kita lihat berapa. Oke. Kalau menurut teman-teman dengan 1,415 juta ini dibagi 30 hari hidup itu bisa berapa sih sehari? Sekarang kalau 1,4 dibagi 30 hari aja, kira-kira sehari itu kita cuman punya uang budget 45.000, bener nggak sih? Berarti kalau udah dibilang begitu, 45.000 untuk 3 kali makan. Berarti kalau dibilang makan minumnya Nada ini adalah yang sederhana gitu loh. Nggak mungkin ke kafe, nggak mungkin makan di luar. Udah pasti ini makannya adalah makan yang sangat-sangat sederhana dan udah pasti makan di rumah. Jadi even di kantor pun dia harus bawa makanan dari rumah supaya dia bisa dapat skincare yang dia inginkan. Setuju dong ya? Jadi berarti kita langsung masukin aja standar belanja atau masak ya. Makan minum udah pasti berarti butuh apa? Butuh namanya beras ya. Beras itu kalau Nada masih single sendirian 3 kali makan ya, kalau saya hitung-hitung dari pengalaman saya gitu ya, paling butuhnya sekitar 5 kilo lah. 5 kilo beras gitu ya, itu kira-kira yang udah enak deh gitu ya, itu harganya 90.000. Ada bervariasi sih, ada yang 60.000, ada yang 80.000 segitu ya. Terus udah gitu yang paling gampang makan apa? Ya udah pasti makan telur gitu ya, karena kalau makan tempe, tahu agak susah tuh masaknya. Nah kalau telur belinya banyak itu juga istilahnya lebih gampang. Nah ini telur kira-kira butuhnya kalau saya hitung 1 kilo itu biasanya minimal 15 butir. Nah berarti kalau Nada butuh 30 hari kali 3 kali makan itu 90 butir. 90 butir berarti kita butuh yang namanya 6 kilo telur. Oke. 1 kilo telur tuh kalau dilihat di pasaran 25.000. Berarti kalau 6 kilo itu sekitar 150.000. Oke. Terus butuh apa lagi? Udah pasti garam, gula ya. Bener nggak? Garam tuh yang ukuran gede itu biasanya nggak habis sebulan. Anggaplah di sini 10.000 deh. Udah sangat cukup. Terus gula ya, buat ngopi, buat ngeteh dan lain sebagainya, ini biasanya 25.000. Ini teman-teman perlu ingat ya, karena ini single, jadi bener-bener semuanya diurusin sendirian gitu ya. Dan porsi makannya juga istilahnya nggak terlalu banyak gitu. Nah ini karena masaknya telur juga pastinya nggak terlalu banyak bumbu-bumbu dan lain sebagainya, jadi makanya sederhana sekali. Nah pasti paling dia butuhnya tuh minyak untuk menggoreng ya. Minyak ini paling butuhnya 2 liter. Ini 2 liter, kalau nggak boleh sebut brand ya, tapi yang katanya bagus gitu ya, itu ya 45.000 cukup lah. Ini saya tulisnya 40.000 aja. Udah, lalu apa lagi ya? Oh minum ya. Jadi kalau minumnya 2 liter sehari gitu ya, sesuai dengan saran dari kesehatan gitu, paling dia itu butuh 1 galon itu seminggu. Jadi butuh mungkin 4 galon dalam sebulan. Ini 4 galon kali 1 galon tuh 25.000, berarti dia spend 100.000. Oke, jadi kalau ditambah ini beli beras, telur, garam, gula, minyak, galon aqua gitu ya, ini dia kira-kira butuhnya adalah kalau di total ini 415.000. Oke, ada yang kurang nggak ya kira-kira ya? Mungkin di sini kopi deh gitu, karena kayaknya Nada udah nggak mungkin nih ngopi di luar gitu, karena sisanya udah tinggal 1,4 juta. Masukin kopi deh, bubuk kopi tuh berapa sih yang enak? Anggaplah 100.000 deh gitu ya, 100.000. Jadi kalau dijumlah ini 515.000. Oke, dengan ini kita lihat sama-sama yuk. Jadi tadi pulsa 100.000, listrik 400.000, 500.000, tambah ini udah 1.015.000. Oke, 1.015.000 berarti dia tinggal punya sisa 400.000 buat transport. Dibagi 26 hari kerja, 25 sampai 26 hari kerja, artinya dia cuman punya budget itu sekitar 16.000 per hari. Oh iya, nama saya Wulan Sihaan. Boleh ya subscribe di YouTube channel saya, Kamu dan Uang, supaya saya bisa kasih hitungan-hitungan dan value yang benar yang mungkin bisa nolongin teman-teman semua.
Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini, dengan permintaan nada yang tadi, bisa banget kok ternyata punya skincare, bayar kos-kosan, dan punya kebutuhan pokok yang terpenuhi tanpa harus berhutang. Nah, tinggal nanti dikelola sendiri aja, diatur sendiri aja gitu. Tergantung apakah nada mau nggak gitu ya, nggak jajan di luar sama sekali, nggak ngopi di luar sama sekali. Ini juga belum dihitung weekend gitu ya. Demi untuk sebuah skincare yang harganya 1,725 tadi gitu. Nah, nantinya kan kita nih dengan kasus seperti ini kita bisa lihat apa sih yang paling penting buat kita sebenarnya gitu. Kenapa saya bilang ini semua bisa dan mungkin? Karena tadi di awal Nada udah nabung sebesar 20%. Jadi penting banget kalau Nada bisa nabung dan membangun capital gitu ya selama 1 tahun. Tadi kalau dihitung 1,16 juta itu kalau dikali 12 berarti dia punya sekitar 13,9 juta. Berarti udah hampir 14 juta tuh. Belum lagi dia sebenarnya akan terima THR kan setiap tahun. Berarti dia punya kira-kira lumayan banget gitu ya, ada 19 juta, 18 sampai 19 juta setahun. Nah, kalau dia nggak punya tanggungan kayak gitu enak, bener nggak sih? Dia tinggal mikirin tujuannya dia nabung apa. Nah, beda kalau dia ternyata punya tanggungan gitu ya, entah kakaknya, adiknya, atau orang tuanya. Nah, untuk hal kayak gini nanti saya bahas ya di episode selanjutnya, oke? Nah, itu yang nomor 1. Kalau udah punya capital, udah enak banget. Tinggal tadi tujuannya mau apa sih gitu ya. Tujuannya bisa macam-macam. Nah, biasanya kalau perempuan udah pasti dia akan nikah kan gitu ya. Terus nomor 2, mungkin dia pengen tuh holiday gitu ya, liburan bareng teman-temannya. Nah, yang ketiga, biasanya perempuan itu penting banget untuk ngebangun diri, upgrade diri. Jadi investasinya leher ke atas. Nah, itu bisa banget dilakukan asal kamu tadi nabung dan ngebangun capital setiap tahunnya. Oke, nah saya akan kasih tahu gimana sih caranya untuk memilih beberapa instrumen yang bisa nolongin kamu untuk mencapai tujuan itu. Nah, kita udah sering dengar ya, ada yang namanya beli emas gitu ya, investasi emas, ada yang beli saham, ada juga yang perlu banget asuransi gitu ya. 3 hal ini sebenarnya fungsinya masing-masing beda gitu. Nah, tinggal gimana kita bisa memilih yang paling pas untuk musim hidup dari setiap kita gitu. Kalau Nada tadi nggak punya tanggungan gitu ya, dan dari kantornya mungkin belum ada asuransi, berarti dia perlu punya asuransi pribadi gitu, karena asuransi itu memang termasuk barang mewah gitu ya, dia itu nggak murah gitu. Nah, yang kedua, dia bisa nabung atau beli emas. Nah, enaknya kalau emas ya kalau mau nilainya lebih tinggi mungkin dalam bentuk logam mulia, tapi kalau dia mau pakai dia tetap juga bisa kok gitu ya beli emas gitu, dan harganya akan terus naik. Cuman memang ya sekarang harganya lebih mahal, jadi ada logam mulia yang mungkin bisa dipertimbangkan yang lain seperti perak gitu ya. Nah, yang ketiga itu yang namanya saham. Nah, saham ini kalian bisa ambil yang ETF Group, itu adalah saham yang bisa ngelawan inflasi, yang kira-kira mungkin ya 10-15% inflasi yang sesungguhnya gitu ya. Nah, dengan kalian punya ini semua tadi kapital yang kita bangun ini, sebenarnya sisa uang yang kalian punya itu akhirnya ya bisa dikelola dengan baik aja. Goalnya apa sih? Kita semua punya ini ya, pastinya kita tuh pengen punya uang, nggak pengen jadi makin nggak tenang ya, bener nggak sih? Jangan kita punya uang banyak tapi kita jadi nggak bisa tidur, kita jadi makin mungkin berkompetisi atau bersaing dengan orang lain gitu. Kita pengen hidup kita tuh lebih tenang, lebih bahagia. Perempuan juga mukanya dan matanya nggak cepet punya kerut gitu ya, kerutan di wajahnya gitu. Jadi kita pengen sebenarnya hidup kita tuh enak gitu. Nah, untuk Nada di sini atau mungkin ada teman-teman juga yang mirip-mirip profilnya sama Nada gitu ya, bisa tahu sekarang bahwa gaji 5,8 juta itu cukup kok untuk hidup gitu ya. Tinggal kita pintar-pintar aja ngatur uangnya, dan yang pasti tadi nomor 1 harus punya kapital per tahun. Oke. Nah, ngomongin budgetnya dipakai buat apa aja, saya mau kasih nih 2 value yang bisa mungkin dipraktekin atau dipegang sama teman-teman semua. 1, mau apapun skincare kita, mau merek apapun, mau semahal apapun, teman-teman harus tahu ini, bahwa setiap perempuan, setiap kita itu berharga di matanya Tuhan. Oke, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia,
Dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Betapa Tuhan tuh sayang banget sama kita anak perempuannya. Jadi mau kita ngerasa cantik atau enggak, mau kita ngerasa keren atau enggak, mau kita punya banyak uang atau enggak, itu enggak ngaruh. Buat Tuhan kita itu berharga. Dan bukankah itu cukup untuk kita tahu dan menjalani hari-hari kita dengan bahagia dan tenang gitu ya. Dan yang kedua, waktu kita ngatur budget kita ini gitu ya, kita tuh harus ngerti bahwa yang Tuhan kasih itu selalu cukup. Oke, kadang-kadang kita aja yang sering ngerasa nggak cukup, atau kita mungkin maunya banyak gitu ya. Nah, kalau dari budget yang tadi kita udah bisa tahu bahwa oh ya kalau gue pengen skincare, berarti gue harus yang lain gue harus terima bahwa makan gue ya sederhana banget gitu. Jangan sampai udah kita atur lalu kita nggak sabar, kita harus ambil pinjol, harus ambil utang yang lain demi sebuah yang namanya gaya hidup atau lifestyle. Itu jangan sampai terjadi. Kenapa? Karena ada juga value yang bilang bahwa kita itu harus mengendalikan diri, kita itu harus mampu yang namanya punya disiplin yang tinggi terhadap diri kita gitu loh. Dan gak ada hukum atau peraturan yang menentang hal itu. Itu semua sudah terbukti bahwa kalau kita disiplin, kalau kita bisa mengendalikan diri, kita akan lebih aman terhadap sesuatu yang mungkin datang menimpa kita. Nah, dua value itu yang harapannya bisa nolongin teman-teman semua, teman-teman perempuan di sini untuk bisa merasa bahwa dirinya berharga, dirinya dikasihi, dan apapun yang ada pada kita itu sudah cukup. Nah, sebagai penutup, saya berharap para perempuan di sini bisa pintar ngelola uang, berapapun uangnya. Oke, lalu punya value yang benar dalam hidup. Udah gitu, stop ngebandingin diri kita sama orang lain. Dan ingat, cuman Tuhan yang bisa kasih kita pengharapan. Nah, sampai ketemu di episode selanjutnya. Saya Wulan Siaan, CFP, Certified Financial Planner, yang pengen banget nolongin kamu untuk tidak khawatir sama uang.